udah damai, gak ada orang miskin. Negara saya nggak bakal makan dari sambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Faruk Habibullah Mahdi. Masih dalam acara Bincang Sore. Kali ini saya khusus mendatangkan sahabat kita dari Yaman. Beliau sudah tinggal di Indonesia kurang lebih 7 tahun lamanya. Maka bisa berbahasa Indonesia, mengerti? Iya, mengerti. Saya manggil Mas atau Bapak? Mas aja ya, Mas aja. Enak aja Mas aja ya. Mas aja. Karena beliau sudah tinggal di Indonesia sudah cukup lama juga. Beliau sudah fasih juga tadi. Kita sudah bincang-bincang sedikit berkenaan dengan keadaan Yaman. Kemarin sudah kita ketahui bersama bahwa sudah ada himbauan dari MUI untuk lebih mengenal, lebih dekat kembali dengan Yaman. Pada sore hari ini saya ditemani oleh Pak Supri sebagai koordinator sahabat relawan INH, dan Pak Ahmad yang beliau juga aktif di Media Center International Networking for Humanitarian. Baik, para sahabat INH, saya akan memperkenalkan dari Mas Aiman namanya ya. Sudah bagaimana? Sudah lama di Indonesia? Ya, Sejak tahun berapa itu? kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Berarti sejak tahun 2014. Ya. Bagaimana itu ceritanya Pak Mas Aiman ini ada di Indonesia itu? Pertamanya waktu saya masih di Yaman, Ya. dulu sudah mulai fitnah, mulai hancurin pemerintah. Udah mulai susah punya di sana, masalah makan, masalah ini, harga itu, masalah bensin, solar itu semua mulai naik. Kalau itu sedikit bensin, solar mulai naik, semuanya sembako itu naik juga. Dolar juga naik, jadi susah. Jadi kayak keadaan ekonomi memang sangat sulit di sana. Itu yang latar belakangi Mas Aiman datang ke Indonesia pada awal itu, atau ada yang lain? Ya, sebenarnya saya pernah, karena ada banyak yang belajar di Yaman, di Hadramaut, anak-anak asli Indonesia. Ya. Iya, saya lihat ini, saya pernah tanya teman saya, ini anak-anak ini baik, sopan banget, ini asli mana? Karena ini asli Indonesia. Oh gitu. Iya, lama-lama Jadi orang-orang Indonesia itu masih terkenal baik, sopan lah ya. baik banget, sumpah. Iya. Sampai saya jujur Pak, sampai saya heran. Aku tanya teman saya, masa sih di dunia ini masih ada orang sopan kayak gitu? Sopan banget Pak, wallahi. Tapi di Indonesia juga banyak orang jahat, Mas. Aku jujur saya belum Oh, jadi belum pernah ketemu orang yang jahat. Enggak pernah orang Indonesia yang jahat sama saya. Oh gitu. Benar. Masya Allah. Terus habis itu saya dekat sama anak-anak Indonesia yang belajar di sana. Kita ngobrol. Mulai bisa belajar bahasa. Ya, karena mereka udah pintar bahasa Arab, udah lama di sana. Oh. Nah, waktu itu saya nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Cuma saya tanya berapa kata-kata, berapa kalimat. Ya. Habis itu saya aku cari dunia aman. Dunia aman bukan masalah usaha biar jadi orang kaya atau apa namanya tukar uang nanti gede. Yang penting hidup itu nyaman dulu. Nyaman dulu, saya cari itu. Saya udah pikir-pikir bahwa ya wes Indonesia aja. Habis itu saya langsung berangkat ke Indonesia. Saya nggak kenal sama siapapun. Ya. Nggak tertib sama teman atau sama keluarga, nggak sama sekali. Yang penting berangkat Berangkat. karena dengan motivasi tadi orang Indonesia baik-baik. Nah, pertama Yaman udah mulai Chaos. nggak Nggak aman, aman. perang ini ya mulai. Konflik di mana? Nah, kedua kalau mau lari jangan lari ke negara. Konflik lagi. Iya. Nah, Ya wes Indonesia aja. Indonesia yang Pasti. Aku udah dulu saya pikir misal Arab Saudi, Dubai, Mesir, Libya ini Indonesia. Tetap pilihan Indonesia. Tetap. Dan memang dirasakan ya sekarang Iya. emang kenyamanan di Indonesia. Alhamdulillah, perasaan saya dulu is good. Saya langsung ke Indonesia, alhamdulillah betah banget, orang-orang akhlak, sopan, senyum. Ya benar.
Murah senyum ya orang Indonesia. Iya, senyum ini walau kadang-kadang misal saya salah orang ini ya kamu nggak apa-apa Pak. Ya, Dimaafkan. Iya dimaaf ya, bagus alhamdulillah ini mau 7 tahun. Alhamdulillah ya. Benar aman. Peraturan juga bagus, sistem kalau namanya seperti saya orang asing mau tempat tinggal mau ini apa terima saya Bapak silahkan, apalagi gampang prosesnya nggak terlalu susah. Yang penting aturan dilaksanakan. Masih dengan saya Faruk Lumadi, hostnya Bincang Sore di INH. Tadi menarik sekali bincang-bincang kita sebelumnya. Sekarang saya mungkin akan menggali sampai di mana ya mungkin ya MUI mengeluarkan surat pernyataan yang memang harus kita konsen terhadap kehidupan atau masyarakat yang ada di Yaman. Jadi kita harus banyak tahu tentang Yaman ini. Bagaimana Mas keadaan Yaman sebetulnya hari ini nih seperti apa gitu. Kita mau tahu apa sih sebetulnya yang menjadi MUI mengeluarkan itu surat. Kita harus lebih peduli dengan Yaman. Pertama kasih pengertian karena sampai itu apalagi hidup ini sekarang dia susah banget. Karena perang, karena dolar naik itu semua ya yang perlu udah susah ketemu seperti masalah pensi sudah misalnya listrik kita nggak ada yang pakai listrik hanya pakai itu yang buat matahari. Tenaga surya. Solar cell. Iya. Kamu masalah itu orang yang masih standar keluarga yang masih standar bisa punya usaha kaya kan. Sekarang udah jadi miskin banget sampai ada yang makan dari sampah. Ya. Apalagi kadang-kadang orang-orang itu yang miskin cari di sampah udah nggak ada makan di sampah karena nggak ada yang buang makan. Mas Aiman itu sendiri di Yaman gimana? Masih ada kan? Sebenarnya bapak saya masih di sana. Dia mau keluar. Yaman ya, karena ya dunia udah tua. Dia bilang saya kuat hijrah. Kalau adik saya, kakak saya udah lari, udah ke ya, di Mesir ada Mesir juga masih baik terima orang kita. Alhamdulillah. Tapi artinya Mas Aiman ini keluarganya sudah terpencar-pencar gitu ya? Itu gara-gara perang. Gak bisa. Bapak saya juga saya mau kemana? Udah tua. Iya udah tua. Apalagi dia juga pikir 2 kali ini negara beda ya kan, bahasanya beda, makanan, hawa, suasana ini. Saya gimana? Susah. Ya saya sini aja sama aja. Semoga udah udah selesai masalah perang itu udah aman. Semoga dia bisa kesini atau saya kesana. Oke, sahabat INH, masih bersama dengan Mas Aiman. Saya akan mengulang sedikit lagi nih Mas. Sebetulnya masih penasaran dengan keadaan Yaman hari ini gitu. Menindaklanjuti dari himbauan dari MUI ini. Seperti apa sebetulnya keadaan yang sebenarnya di Yaman? Sebenarnya Pak, Yaman udah, saya berani bilang negara saya udah hancur. Benar-benar. Orang-orang udah jadi susah semua. Yang paling kaya udah sekarang jadi bisa, ada yang udah miskin, ada yang masih standar masih bisa hidup. Kalau yang dulu standar udah jadi miskin banget. Ini Pak ada kadang-kadang ada keluarga yang makan dari sampah. Benar Pak? Kan dari sampah jadi sampah. Mereka udah nggak malu. Dulu misal baru perang, mereka keluar malam biar cari makan di sampah. Kalau udah sepi ada orang. Hari-hari ini udah nggak ada yang malu. Terus cari. Kalau ada orang yang tanya, jangan untuk kan? Kamu cari apa? Cari makan. Mereka berani kayak gitu. Saya lapar. Dapat makan dari mana? Apalagi kadang-kadang udah nggak ada makanan tempat sampah Pak. Udah nggak ada yang buang makanan. Jadi sampai segitunya kondisinya ya. Jadi mungkin disampaikan ke pemirsa ya, kondisi Yaman itu sampai masyarakatnya itu yang dulunya mampu sekarang ini cari makan di sampah. Orang buang bekas bungkus-bungkus makanan di sampah diambil untuk dimakan. Dan untuk saat ini bahkan malah di sampah, tempat sampah pun itu udah nggak ada orang buang bekas makanan. Masya Allah. Kadang-kadang orang jadi
banyak sekarang saya berani ngomong dari 50% orang menggunakan plastik itu bekas apa namanya botol aqua plastik dikumpulin dijual biar bisa gitu. Dulu jarang ada orang kayak gitu, memang jarang. Biasa aja itu Jadi kalau di Indonesia sekarang hampir sebagian besar orang Yaman itu jadi pemulung ya. Satu lagi pertanyaan terakhir untuk Mas Aiman. Harapan Mas Aiman sebagai warga Yaman terhadap masyarakat dunia ini, harapannya seperti apa terhadap masyarakat dunia? Nggak cuma hanya Indonesia, karena sebenarnya kalau kita udah bicara ukhuwah Islamiyah, ya kan, kita hubungan antar Islam itu nggak cuma hanya Indonesia dengan Yaman, tapi semuanya. Maka sebenarnya orang Indonesia itu berterima kasih banget dengan orang Yaman karena Islam di Indonesia itu masuk dari Yaman. Nah, harapannya apa nih Mas Aiman terhadap masyarakat Muslim dunia untuk membantu meringankan beban Yaman? Harapan saya damai, kalian damai. Kalau udah damai, nggak ada orang miskin. Negara saya nggak bakal makan dari sampah, dari tempat sampah. Itu harapan saya. Kalau damai, dimanapun Pak, di negara dimanapun ada yang susah, ada pemerintah, ada presiden yang nggak perfect, ada hanya Allah yang perfect kan. Tapi masalah korupsi atau apa-apa itu dimanapun ada. Tapi yang penting jangan apa namanya egois. Buat saya aja. Ya mau makan silahkan, tapi jangan lupa manusia yang di bawah kamu. Kasihan, bantuin. Ke baba mau ambil uang apa berapapun silahkan. Tapi kasih apa namanya maksudnya rumah sakit, bikin obat. Sekolah, madrasah, ya kan itu yang perlu, air biar mereka bisa minum, bisa masak, listrik, itu aja. Wes malah mereka kerja, wes bayar pajak, bayar tax ke pemerintah, oke nggak apa-apa. Tapi jangan sampai gitu, sampai obat nggak ada. Wallahi berapa keluarga ada, saya kenal, anak dia udah jadi tulang sama kulit, sumpah sakit, apalagi yang kena penyakit, susah gula atau kanker atau ini susah banget. Ya, kadang-kadang wallahi pernah ada ya, orang tua ngomong sama anaknya, kalau kamu mati lebih baik daripada kamu azab kayak gitu. Benar Pak, susah banget. Gimana? Sabar aja, semoga besok lebih baik. Amin. Mudah-mudahan permasalahan ini segera selesai. Ya. Baik, bagi sahabat INH yang mau berdonasi bisa menyalurkan melalui INH, karena INH juga konsentrasi untuk menyalurkan, mendistribusikan ke Yaman saudara kita. Tadi kita sudah dengarkan banyak sekali persoalan kemanusiaan di sana. Baik, itu saja, mungkin mudah-mudahan bisa berguna pada bincang-bincang sore hari ini. Jazakallah khair Mas Aiman, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dalam acara bincang-bincang sore ini. Kurang lebih Mas Supri, Pak Supri juga ini sebagai sahabat relawan INH bisa mendampingi Mas Aiman nanti bisa untuk lebih mencari apa namanya cerita-cerita yang lain dari Mas Aiman, dari Mas Ahmad, ini juga bisa nanti mengekspor kembali tentang Yaman ini gitu. Baik, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.